hadis dia katakan untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan banyak kita berselawat, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meneruskan apa yang menjadi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin berjumpa, orang yang ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiga hal ini: selawat, menghidupkan sunnah Nabi, karena sebanyak apa sunnah yang hidup dalam diri kita, maka sejauh itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kenal dengan kita. Dan bahkan hadirin, orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirinya dan kedua orang tuanya akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita atau telah memilih kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu sholat berjamaah. Ulama katakan bahwa hari ini kita bisa melaksanakan sholat, apalagi dengan berjamaah, ini bukan karena maunya kita, tapi ini karena maunya Allah. Bukan karena kita ada kesempatan, bukan karena kita punya waktu, tapi mutlak ini karena pilihan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hari ini kita atau saudara-saudara kita yang memiliki waktu yang sama dengan kita. Apa ya? Hari ini kita di sini dengan saudara-saudara kita yang di rumah memiliki waktu yang sama, masa yang sama. Tapi tak dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, untuk sholat berjamaah, ditambah lagi mungkin dengan duduk dalam majelis. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal inilah yang nanti menjadi sebab bahagianya kita hidup di dunia maupun di akhirat. Amal agama inilah nanti yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Maka sering dalam mukaddimah kita muzakarahkan dalam 6 sifat bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dipastikan hidupnya tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan dunia maupun akhirat. Dipastikan hadir. Ketika orang tersebut diberikan harta yang berlimpah, ketika orang tersebut diberikan jabatan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ketika ia tidak gunakan atau tidak amanah, tidak ia gunakan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, malah untuk menentang apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hartanya, pada jabatannya tersebut dia nggak akan menemukan kebahagiaan. Justru nanti dia akan mendapatkan penderitaan, baik dunia maupun akhirat. Baik dunia maupun akhirat. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat, maka perlu kita memperjuangkan, menghidupkan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala.
Sering kita muzakarahkan hadirin, bagaimana para sahabat-sahabat bisa mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia hadirin. Mereka memiliki 6 sifat yang mulia. Apa 6 sifat tersebut? Yang pertama, mereka benar-benar yakin dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yakinnya benar, ya. Ketika mereka berdoa, yakinnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan. Ketika mereka berhajat, harap mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan mereka benar kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah semata-mata yang bisa mengabulkan apa yang menjadi hajat mereka. Yakin yang benar bahwa tiada satupun zat, ya, yang berkehendak yang bisa menolong setiap daripada hajat-hajat mereka, baik hajat dunia maupun akhirat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan, maka ini suatu keberuntungan dalam kehidupan kita. Coba ya. Ini suatu keberuntungan. Ketika kita mendengar atau cacian, ya, mendengar cacian atau hinaan misalnya dari saudara kita, dari teman-teman kita, sadarilah hadirin bahwa hakikatnya ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Ya Pak ya. Ketika hati kita diuji dengan lisan teman kita sendiri, ini hakikatnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Sehingga rasa-rasanya enggak wajar kalau kita marah dengan apa yang menjadi kehendak Allah Ta'ala. Ya. Sekalipun itu berupa makian, sekalipun itu berupa cacian dari saudara-saudara kita. Kalau kita sadar hadirin, wah ini adalah kehendak Allah, maunya Allah Ta'ala, nggak ada alasan sebenarnya hadirin untuk kita bisa marah pada saudara kita tersebut. Kenapa? Ini kehendak Allah. Masa kita marah apa yang menjadi apa yang keinginan Allah? Cuma berat memang. Ketika kita memuzakarahkannya gampang, tapi ketika memang mengamalkannya itu sulit sekali. Ya kan, sulit. Tapi memang sesulit apapun itu memang harus kita sadari bahwa ini adalah maunya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar dalam hal ini hadirin, berarti yakin kita itu benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukan datang daripada Allah, iya juga. Keburukan pun memang datangnya daripada Allah. Ketika kita lihat ada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun kehendak Allah Ta'ala. Tapi sedih kali rasanya hadirin. Ya, sedih kali rasanya hadirin. Ketika kita dipilih Allah Subhanahu wa taala, digunakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang sedih rasanya kita ketika melihat saudara kita diuji memang dari lisan teman kita sendiri, tapi sedih rasanya kalau kita digunakan mulut kita ini, ya kan, digunakan untuk hal yang buruk. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dapatlah kita muhasabah diri hadirin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita misalnya untuk berbicara hal yang buruk, berarti dapatlah kita simpulkan siapa diri kita ini. Berarti memang kita ini masih orang yang buruk.
kalau diri kita ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak akan kita digunakan Allah untuk hal-hal yang buruk, untuk cakap-cakap yang buruk, untuk perbuatan-perbuatan yang buruk. Kalaulah kita ini orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kita ini, Pak, cakap kita ini adalah cakap-cakap yang baik. Perbuatan kita ini, Pak, secara bergantian terus-menerus adalah satu perbuatan-perbuatan yang baik. Dari satu amal ke amal yang lain. Dari satu amal atau ibadah yang lain. Cakap awak pun enggak, cakapnya cakap yang baik aja. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ya baik. Tapi kalau kita ini, Pak, dinilai orang yang buruk di sisi Allah, maka nanti ya Allah gunakan kita ini untuk hal-hal yang buruk. Cakapnya pun cakap-cakap yang buruk. Kata-kata yang jelek yang keluar dari mulut kita ini, Pak. Maka tadi saya bilang, alangkah sedihnya hadirin kalau kita ini digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang buruk. Berarti kita ini bukan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah gunakan kita ini untuk hal-hal yang buruk. Untuk cakap-cakap yang tak baik. Itulah makanya hadirin, Pak, baik datangnya daripada Allah, buruk pun itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini ya, untuk mendapatkan kepahaman ini perlu keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu keyakinan yang benar, pemahaman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah para sahabat hadirin, ketika mereka mendapatkan keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ia tidak disaksikan oleh salah satu khadimnya, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia katakan bahwa selama aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama berapa lama itu, Pak? 12 tahun ya. 12 tahun tidak pernah aku melihat ya Rasulullah, atau tidak pernah aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah ke Rasulullah. Enggak pernah. Ya pasti dan pasti setiap orang itu ada kesalahan dan kekhilafan hadir. Tapi Sayyidina Anas radhiyallahu anhu tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah kepada dia. Tidak pernah marah. Jadi kalau kita juga bisa seperti itu, berarti memang kita dipaham, ya, bahwa segala yang terjadi, segala sesuatu yang kita temukan, yang kita dengarkan, yang kita lihat, berarti kita paham bahwa itu datangnya semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pantas kalau kita ini marah dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Orang melacur, orang berjudi, orang berzina, orang yang bermaksiat lah. Ya, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Terus kalau menjadi kehendak, kalau ini kehendak Allah, ini keinginan Allah, kenapa orang tersebut yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, Pak? Ya kan? Kenapa pula kok bisa gitu? Ini kehendak Allah, ini keinginan Allah. Apa salah awak? Kenapa awak pula yang disiksa? Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, inilah maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Namanya dia Tuhan, ya, Pak. Kalau kita kembali kepada itu, maka ya suka-suka hatinya Allah taala, ya. Seumpama baju, ya kan, Pak.
Baju ini yang kita pakai ini yang ngotori siapa? Yang ngotori kan kita ya. Nah, yang ngotori kita. Kita yang mengotori baju itu, tapi kenapa baju yang dicuci? Kenapa bukan kita yang berbuat yang mengotorinya yang dicuci? Iya kan? Aturan karena kita yang mengotori, kita lah pula ini yang dicuci orangnya. Nah, itu, ya kan? Yang berkehendak Allah, tapi kita yang dicuci, ya kan? Tapi kita yang dicuci, dirinso kita Pak. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakinnya benar, maka ia akan mentaati apa menjadi perintah Allah. Apa yang menjadi induk dari perintah Allah taala setelah iman, ya Pak ya, yakin yang benar kepada Allah, as-shalah. Nah, ini Pak, salat kita Pak. Karena perbedaan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman itu adalah terletak pada sholat, yang membuktikan orang tersebut mukmin ataupun tidak adalah sholat. Kalau orang yang dia tidak sholat, maka tidak ada baginya atau bagiannya dalam Islam. Nah, ini ya Pak ya, sholat segalanya Pak ya. Apa yang menjadi kepentingan di dalam sholat ini kita usahakan untuk memaksimalkan. Pertama tadi adalah keyakinan kita. Sholat ya tanpa keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perumpamaannya seperti sebuah adat aja, hanya kebiasaan aja jadi. Tapi kalau kita sholat dengan membawa keimanan dan keyakinan yang benar kepada Allah, aku ini hamba ya Allah, Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang aku sembah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan janji-janjinya. Ya Pak ya, kalau kita minta tolong ya Pak ya dengan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan apa yang menjadi hajat kita, akan menolong kita, karena yakin kita benar. Pak ya, yakin kita benar. Tidak yakin dengan sholat, tapi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Maulana Sa'ad, sholat ini juga makhluk. Kalau kita sholatnya nggak baik, maka dia diumpamakan seperti kain buruk yang dilemparkan ke muka kita. Nah, jadi yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Pak, kadang ada masanya ketika sholat itu nikmat itu nggak ada, dicabut. Ya Pak ya. Kalau dalam penjelasan dalam kitab Al-Hikam butir yang keberapa lupa saya. Ini ujian daripada Allah. Ketika kita sholat, ada masanya kita mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam sholat. Kali sholat itu, ya Pak ya. Ada masanya ketika itu sholat, ketika kita sholat nggak ada kesan, biasa aja. Maka dalam penjelasan ulama, ya mau nikmat itu datang ataupun tidak, ini ujian daripada Allah. Sholat aja, kan gitu. Karena pada hakikatnya kita sholat bukan karena nikmat tersebut, ya Pak. Karena kita sholat itu bukan karena nikmat itu ada, bukan karena nikmat itu nggak ada, lantas kita nggak sholat. Sholat aja, mau nikmat itu ada, ya kan? Nah ada itu Pak, kita masa-masanya enak kali sholat. Mau nikmat itu nggak ada, nah ini ujian daripada Allah. Karena yang ingin Allah lihat adalah kesungguhan kita dalam keistiqomahan kita itu. Sholat aja kita, mau ada mau tidak nikmat itu tetap aja kita laksanakan, ya Pak ya. Nah, ini ujian ketika kita dalam beribadah. Allah ingin lihat bagaimana
keistiqomahan kita sebagai hamba, ya Pak, menyembah Dia. Namun kita usahakan terus Pak. Usaha kita inilah, ya Pak ya, yang Allah Subhanahu wa taala pandang dalam diri kita. Diiringi dengan tertib-tertib daripada sholat, yaitu kita pelajari bagaimana ilmu yang benar di dalam sholat. Ya Pak ya, kalau kita sholat namun nggak kita pelajari bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana fikihnya, ini termasuk orang yang nggak memperhatikan sholat. Ya, ini termasuk orang yang nggak mau benar sholatnya. Kalau orang yang nggak mau belajar bagaimana sholat yang benar, fikih sholat itu bagaimana, ya, ini termasuk orang yang nggak mau benar sholatnya, nggak mau sungguh-sungguh di dalam sholat. Itu salah satu Pak. Setelah itu apa lagi Pak? Ikromul muslimin, itu sifat-sifat sahabat. Ya Pak ya. Tashihun niyah, dakwah wa tabligh, furud fi sabil. Inilah yang mau diupayakan Pak. Ya, mau kita upayakan. Akhlak yang seperti ini, ulama katakan, ini akan kita dapatkan dengan kita banyak-banyak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Zikir, ibadah, ikramul muslimin. Ini dapat kita sadari masing-masing ini Pak. Ketika kita keluar, entah kapan lah kita terkadang belajarnya tentang masalah akhlak ini ya, tentang ikramul muslimin. Tapi ketika kita setelah pulang keluar 4 bulan atau 40 hari, rasa-rasanya hati ini kok bisa terbina sendiri dia, terbimbing dia, ya kan? Terbimbing dia. Rupanya di dalam keluar jalan Allah Ta'ala, keadaan-keadaan kita keluar di jalan Allah ini menjadi tarbiyah betul, menjadi tarbiyah. Biasanya nggak sabar bisa jadi sabar. Padahal di dalam keluar di jalan Allah nggak bahas kita tentang bab sabar, ya kan? Kadang buka kita paslun sabar katanya gitu ya kan, pasal mengenai sabar. Kadang nggak kita bukanya itu kitab itu. Tapi ketika pulang kok bisa dalam hati ini bisa dapat sifat sabar ya, kan gitu, iya kan? Kadang nggak kita buka mengenai kitab mengenai zikir khusus atau mengenai tentang kitab-kitab mengenai ikramul muslimin, nggak tahu pun kita membaca ibarat-ibaratnya itu. Tapi kalau kita udah pulang, kok rasa-rasanya kok bisa dapat akhlak atau sifat ikramul muslimin ya, yang biasanya nggak mau bantu pekerjaan rumah kok bisa sekarang ini bisa bantu pekerjaan rumah ya, kok ringan tangan sekarang yang membantu istri, kan gitu kan Pak. Nah, gitu. Padahal cuma kadang cakap-cakap aja ya kan, nggak buka-buka kitab, cakap-cakap aja dari kawan-kawan kita yang memimpin muzakarah, bagaimana akhlak kita begini, nggak buka kitab, tapi pulang kita dapat itu, gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia. Jadi ada ilmu yang memang bisa kita pelajari dari kitab-kitabnya para ulama, dan ada juga ilmu hikmah yang bisa kita dapatkan langsung. Itulah yang katakan oleh ulama kita, bahwa orang yang keluar di jalan Allah ini akan kuberikan sebetulnya ilmu dari ilmu, kepahaman dari kepahamanku, kata Allah. Langsung dia Pak. Inilah kata ulama, janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah, yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, dia enggak buka-buka kita, langsung pemahamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pikirkan betul itu kan Pak kan? Enggak belajar tentang bab salat, bagaimana tertib salat, bagaimana. Tapi pulang kita ke rumah setelah khuruj, kok bisa enggak takut meninggalkan salat berjamaah? Ya Pak ya. Saya keluar 40 hari dengan Ustaz Salafi Muhammad Nur dari Eknabar. Bahkan dia sudah 12 tahun di Salafi.
dia ngajar-ngajar, dia sudah jadi ustadznya Pak. Memang bagus ilmunya, dakwahnya pun luar biasa. Tapi apa katanya? 12 tahun aku dan di Salafi, gak pernah aku merasakan manisnya iman setelah keluar 3 hari katanya. Dahsyat sekali katanya. Pertama-tama memang aku ditantang-tantang katanya sama apa Ustaz apa yang dari Aknabar yang meninggal dulu, Ustaz Marpin. Ustaz Marpin taskil masih aku simpan juga ya kan. Makanya tahu-tahu aku diajak semacam workshop lah ya kan, semacam seminar kecil-kecilan, sama didukung sama Ustaz Bukhari, anaknya Ustaz Marpin ya kan. Ada tokoh-tokoh yang ditantang aku kan. Kalau memang Ustaz nggak merasakan manisnya iman setelah keluar 3 hari, aku masuk ke dalam Salafi. Pak, ini pengalaman. Semangat aku, ya keluar aku 3 hari. Saya udah keluar 3 hari Pak, menangis aku katanya. Nangis aku dan katanya, nggak bisa aku pungkiri. Yang betul-betul kurasakan manisnya iman itu pada 3 hari itu. Setelah itu dan aku yang mendebat kawan-kawanku sendiri yang Salafi. Wah, jadi nggak peduli aku. Udah siap ngaji pengajian Salafi, aku duduk di situ. Siap itu aku taskili orang untuk keluar 3 hari katanya. Di masjid-masjid orang Salafi itu. Mau orang tuh keluar. Ada yang mau, ada yang tidak. Karena dia pun juga rupanya ustadz juga, jadi banyak yang mau juga rupanya ya kan. Itulah kalau ustadz yang cakap ya. Selama ini dia memang diustadkan di sana, memang bagus pun ilmunya, saya akui itu. Hilang bid'ahnya ya. Dasar kali, itu pengalaman sendiri Pak. Saya keluar sama saya 40 hari di Medan Kota sama almarhum Pak Ali Yusuf Amir. Dasar ngeri tantangan. Berani juga orang apa itu. Tapi alhamdulillah lah, pemahaman pemahamanku langsung dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini dapat kita mengambil hikmah dari semua ini. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.